Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam, Anda sekalian. Kita lanjutkan lagi materi kita, mata kuliah arsitektur komputer. Judulnya sekarang hari ini adalah main memory. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang modul input dan output. Modul input dan output itu sudah Bapak terangkan. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang main memori. Nah, materinya sedikit saja. Pengantar memori, karakteristik memori, hierarki memori, internal memori, RAM, dan ROM. Nah, mata kuliah ini juga terhubung dengan atau berinteraksi dengan mata kuliah metode kerasukan dan akses. Nah, jadi adalah kemiripan materi dengan mata kuliah tersebut. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengantar memori. Nah, minggu lalu Bapak sudah mengajarkan kepada saudara yaitu tentang modul input dan output. Nah, ini adalah penghubung antara external device dengan unit komputer ya. Unit komputer, CPU, memori, dan storage. Nah, perbaikan dari metode modul input output yang sebelumnya menggunakan metode teknik pengendalian I/O program dan I/O method, sekarang digunakan yang namanya DMA. Ya, menggunakan DMA. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sebuah program itu dijalankan. Nah, pertama-tama user program dalam bentuk instruksi akan di-load dari storage ke memori. Nah, berarti kalau misalnya saudara menjalankan suatu aplikasi yang sudah terinstall di hard disknya, kemudian saudara ingin membuka, maka nanti program di dalam user program dalam bentuk instruksi itu akan di-loadkan ke dalam memori. Nah, memori yang digunakan itu adalah random access memory, di mana di dalamnya ada sistem operasi. Nah, jadi ketika komputer itu dihidupkan, maka semua file atau aplikasi yang telah terinstall itu akan dijalankan di memori. Jadi berapapun besar memori itu akan terpakai. Maka identik kalau memorinya besar maka kecepatannya tinggi ya. Kecepatannya tinggi. Tapi jangan lupa kalau yang berhubungan dengan kecepatan itu adalah besarnya nilai frekuensi yang ada pada prosesor. Misalnya prosesornya 2,8 itu akan berbeda dengan 3,2 atau 2,9 dengan 3,2 overclock. Nah, itu berbeda ya. Nah, kalau memori itu biasanya kapasitas, bukan kecepatan. Ya, kapasitas. Kapasitas itu ada 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Nah, biasanya dibagi dalam 2 channel ya. Kenapa? Karena teknologi prosesor sekarang itu sudah menggunakan dual inti atau sudah banyak inti atau disebut dengan multi core. Ada yang 2, ada 4, ada 8. Contoh gampangnya di core i3. Core i3 itu hanya sampai 2, core i5 itu sampai dengan 4. Kalau di core i7 itu sampai 8 core atau 8 inti di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang berada di memori selama komputer bekerja. Jadi, selama komputer saudara hidup, ya, dia akan berada di memori. Maka, kalau misalnya saudara punya laptop, notebook, kapasitas memorinya kecil, contohnya misalnya 2 GB, kemudian saudara instalkan Windows 10 meskipun dia versi basic, tapi ingat kapasitas sistem operasi itu akan ditampung di memori. Jadi kalau misalnya ditampung dia di memori,
berarti space yang ada pada memori itu juga termakan oleh sistem operasi. Maka idealnya gunakan kapasitas 2 kali dari standarnya. Misalnya kalau kita waktu beli dikasih memorinya cuma 2 GB, upgrade ke 4 GB. Kalau misalnya kita punya standar atau pas waktu beli 4 GB, upgrade ke 8 GB. Kalau misalnya sudah 8 GB, kalau rasanya cukup, ya sudah pakai saja. Tapi kalau tidak, upgrade ke 16 GB. Tapi harus usahakan balance, ya, kiri kanannya balance. Nah, apa tugas sistem operasi? Yaitu sebagai perantara, pengatur, proses kerjasama seluruh perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi kalau misalnya ada perangkat keras tapi tidak diinstalkan drivernya, maka sistem operasi juga tidak bisa kenal. Ya, jadi dia sebagai manajer, ya, pengatur dan perantara antara perangkat lunak dan perangkat komputer, perangkat keras. Nah, tentu tugasnya adalah mengatur penyimpanan program dalam wujud instruksi dari storage ke memori supaya dapat dijalankan secara urut oleh CPU. Nah, ini gambaran umum antara sistem operasi, memori, dan storage ketika user pertama kali menjalankan sebuah program. Jadi diletakkan di memori. Nah, apa yang diletakkan di memori ini? Yang diletakkan dalam memori itu adalah dalam bentuk instruksi bahasa assembler atau mesin data. Biasanya ini sudah dikonversi. Ya, biasanya ini sudah dikonversi. Nah, bagaimana arus data antara CPU, memori, storage? Nah, coba Anda lihat lagi, ingat lagi pertemuan kita tentang sistem bus, ya. Nah, itu terhubung dengan memori ini. Jadi ingat-ingat lagi materi Bapak tentang sistem bus. Nah, itu akan terhubung dengan materi tentang main memori ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kompilasi? Kompilasi itu adalah terjemahan. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kalau ada aplikasi yang dijalankan, biasanya akan diletakkan pada memori atau dimuatkan atau diloadkan ke memori. Nah, dalam proses meloadkan itu ada proses penerjemahan, ya. Atau misalnya gampangnya begini, misalnya sudah lagi belajar bahasa pemrograman, kemudian dijalankan, kemudian dites. Nah, ketika melakukan pengetesan itu ada kesalahan. Kenapa? Karena ketika di-compile, ya, atau diinterpretasi, maka dia ada kesalahan tidak sesuai dengan bentuk umum yang harus ditulis. Nah, jadi kalau misalnya setelah belajar bahasa pemrograman, ya sering banyak latihan, harus ikuti latihannya, ikuti aturan penulisannya. Kalau PHP bagaimana, kalau bahasa pemrograman net bagaimana, kalau bahasa C bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena dia mempunyai interpretasi sendiri, compiler sendiri supaya bisa diikuti oleh CPU. Nah, kalau misalnya dalam proses interpretasinya ada salah, berarti dia tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi kalau misalnya ada teman saudara yang lagi belajar bahasa pemrograman, kemudian sering error, nah itu bukan berarti saudara yang salah, pengalaman salahnya bukan langsung ke individualnya ya, tetapi pola pikirnya yang belum bisa melatih ke dalam bentuk assembler, dalam bentuk logika pemrograman. Artinya logika pemrogramannya lebih agak kurang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya berhubungan dengan bahasa pemrograman, maka disarankan adalah latihan, ya, mengikuti aturan dalam pemrograman tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah belajar pemrograman, ya sering latihan, ya. Nah, kompilasi atau interpretasi itu yaitu proses menerjemahkan program dari bahasa pemrograman ke bahasa yang dimengerti mesin CPU dan chipset. Nah, chipset ini sudah pernah Bapak bahas. Nah, instruksi bahasa assembler, ya, biasanya
dikonversi ke bahasa assembler lah atau langsung ke bahasa mesin. Nah, hasilnya ini bisa berupa file kompilasi berupa bahasa mesin, exe atau COM pada sistem Windows. Nah, yang tidak perlu diterjemahkan ulang. Nah, sedangkan interpretasi tidak menghasilkan residu atau sisa terjemahan. Nah, compiler atau interpreter biasanya disediakan oleh editor bahasa pemrograman. Jadi, kalau misalnya kita belajar bahasa pemrograman, misalnya yang bahasa C lah, nah itu sudah ada compilernya. Jadi kalau sebelum dia akan dijadikan file exe atau file instalasi, maka dia bisa dicek dulu apakah benar atau tidak, sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, kemudian sampai sini Bapak rasa paham ya. Nah, kemudian bagaimana program itu dijalankan kalau misalnya sudah sampai di memori? Nah, setelah dia berada di RAM, maka tiap instruksi akan dibaca oleh CPU, disimpan sementara ke dalam register, kemudian diartikan dan dikerjakan dalam instruksi-instruksi otomik yang sesuai dengan organisasinya. Jadi, setelah dia di compiler, kemudian nanti dia akan dimasukkan dan dieksekusi dalam CPU, kemudian data itu akan disimpan di register yang ada CPU. Nah, materi untuk CPU sendiri ini Bapak jadwalkan nanti setelah meet. Nah, oke, baik. Jadi ada baiknya sebelumnya lebih detail bagaimana sebuah program menjalankan, kita lihat terlebih dahulu tentang peran dari sebuah memori. Ya. Nah, ini adalah hierarki, bukan hierarki ya. Ini adalah gambar dari sebuah memori, ya, hubungannya dengan komputer ya, unit-unit dengan komputer. Nah, baik, kita akan mulai dari central processing unit, ya, atau dikenal dengan prosesor. Di dalam prosesor ada namanya unit logic, register, dan cache memory. Nah, coba perhatikan. Cache memory ini biasanya awal-awal tahun 2015-2017 kalau saudara beli komputer baru, nih cache memorinya selalu dikasih tahu nih, L1-nya berapa, L2-nya berapa, L3 cache-nya berapa. Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, di dalam garis ini ada garis nih. Nah, ini termasuk ke dalam primary storage. Ya, ini adalah memori utama. Apa saja yang termasuk ke dalam memori utama ini? Yang pertama adalah register, cache memory, dan main memory. Ya, ini dalam penyimpanan utama. Nih, ya, langsung diakses oleh CPU melalui memory bus. Nah, ini main memory. Nah, kalau main memory ini sifatnya adalah random access memory, acak. Ya. Nah, kemudian di luar dari ini termasuk ke dalam external memory. Ya. Nah, untuk berhubungan antara eksternal ini atau secondary storage ini biasanya menggunakan input output channel atau kita sebut saja menggunakan modul I/O. Makanya kalau hard disk itu termasuk ke dalam kategori secondary storage di luar dari CPU dan main memory. Ya. Jadi yang hard disk itu walaupun dia dalam casing itu letaknya di dalam, tapi tetap saja dia bukan main memory atau penyimpanan utama, tapi adalah sebagai secondary storage. Nah, kemudian ada namanya offline storage. Offline storage ini contohnya adalah CD-RW, DVD, drive, USB. Nah, itu disebut dengan offline storage. Ya, offline storage. Kemudian ada tertiary storage. Nah, biasanya digunakan untuk robotic access system. Nah, sifatnya removable, bisa dibawa-bawa atau bisa dipindah-pindah. Ya. Nah, ini adalah bagaimana gambaran tentang sebuah memori. Jadi ada disebut dengan primary storage
ada yang secondary storage, ada offline storage, dan tertiary storage. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah definisi dari memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Nah, istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket. Nah, jadi memori itu adalah tempat informasi dibaca dan ditulis. Nah, ada aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Nah, memori sendiri dibagi kepada dua kategori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kalau memori eksternal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Ya, jadi aksesnya langsung oleh prosesor. Contohnya ada register dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Nah, kemudian memori eksternal adalah memori yang diakses proses melalui peranti input dan output seperti disket dan hard disk. Nah, jadi walaupun dia memori eksternal ini berada di dalam casing komputer, tapi tetap saja dia disebut dengan memori eksternal. Jadi jangan salah ya. Oke. Berdasarkan dari pembagian memori internal dan eksternal ini, jadi kita bisa balik lagi ya. Jadi memori internal itu diakses langsung oleh CPU atau prosesor. Maka jenisnya ada register, cache memory, dan main memory. Nah, sisanya disebut dengan external memory yang diakses melalui input output channel. Nah, ini dia. Ya, input output channel. Jadi walaupun dia di dalam sebuah casing, kalau misalnya kapasitasnya lebih dari 20 GB, ya, lebih dari 20 GB, maka pasti dia harus melalui input output channel. Nah, itu termasuk ke dalam secondary storage. Ya, atau secondary memory, ya. Itu. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari sistem memori. Yang pertama berdasarkan lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, karakter fisik, dan organisasi. Oke, yang pertama adalah berdasarkan lokasi. Ya. Jika berdasarkan lokasi, maka ada yang disebut dengan register. Ya, kalau lokasi dia ada yang pertama adalah register. Ini berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Kemudian register ini digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Kemudian ada yang disebut memori internal. Ini berada di luar chip prosesor, tapi tetap diakses langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Kemudian ada memori eksternal. Ini diakses oleh prosesor melalui peranti input dan output. Dapat berupa disk maupun pita. Kemudian kapasitas memori. Kapasitas memori ini maupun internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte, di mana 1 byte sama dengan 8 bit ya, atau word. Nah, ini juga Bapak ingatkan. Nanti waktu di materi kita tentang Central Processing Unit, Bapak akan gambarkan 1 byte itu 8 bit. Ya, Bapak akan gambarkan 1 byte itu 8 bit atau sama dengan 1 word. Ya, yang umumnya panjangnya 8, 16, 32 atau 32 bit. Ya. Nah, memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya berbeda. Kemudian satuan transfer. Nah, ada 3 konsep dalam satuan transfer. Yang pertama adalah word, addressable unit, kemudian unit of transfer. Kemudian berdasarkan metode akses. Nah, ini ada 4. Yang pertama, nah ini metode akses satunya adalah sequential akses. Nah,
Biasanya memori di organisasi menjadi unit data yang disebut dengan record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencarian. Nah, terdapat share read write mechanism untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Nah, contoh memorinya adalah pita magnetik. Ini merupakan memori yang digunakan dalam metode sequential access. Gampangnya pita magnetik ini seperti kaset. Kenapa dia dibilang dengan metode sequential? Sequential sendiri artinya berurutan. Jadi contoh, saudara punya kaset tape. Kalau misalnya saudara ingin menjalankan lagu nomor 5, maka caranya adalah putar dulu lagu nomor 4 bagian akhir, baru bisa saudara mendengarkan lagu nomor 5. Nah, itu namanya berurutan. Ya, berurutan. Itu contohnya pita magnetik. Yang kedua adalah direct access. Direct ini kalau bahasa kitanya langsung. Nah, direct access itu berarti langsung. Nah, ini sama sequential access. Ini juga terdapat share read write mechanism. Nah, setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Nah, aksesnya dilakukan langsung pada alat memori. Nah, disk adalah memori direct access. Nah, contoh gampangnya, saudara punya MP3 atau CD MP3. Kalau saudara ingin mendengarkan lagu nomor 8, maka saudara tinggal pencet angka 8, maka dia sudah bisa menjalankan lagu yang ada pada nomor 8 tersebut. Kalau misalnya ada lagu di nomor 231, ya sudah, tekan saja 231, maka dia langsung akan dibaca. Ya, langsung akan dibaca. Nah, itu adalah metode direct access. Yang ketiga adalah metode random access, dan yang keempatnya adalah associative access. Nah, kalau random access, ini setiap lokasi memori dipilih secara acak dan diakses serta dialamati secara langsung. Nah, biasanya yang menggunakan ini adalah memori utama, ya, seperti RAM, random access memori. Kemudian ada associative access. Ini adalah jenis random access yang memungkinkan perbandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Nah, memori ini adalah cache memori. Nah, kalau random access memori ini fisiknya ada, nampak ya, memori utama. Ya, RAM, SD RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan seterusnya. Kemudian kalau sequential access kelihatan, itu adalah pita magnetik. Kemudian kalau direct access itu DVD, MP3 atau CD MP3. Nah, kalau random access tadi sudah Pak sampaikan. Nah, bagaimana dengan associative access? Nah, associative access ini juga bisa Bapak lihatkan bagaimana cara mendeteksi bahwasanya ada associative access. Ya, oke, contoh. Nah, ini file Bapak, ya. Bapak akan cari pada data, yaitu tentang oke, pada bahan ajar aja ya, biar data Bapak tidak kelihatan. Nah, Bapak akan cari pada kolom search ini itu tentang CPU. Kita lihat saja apa ada atau tidak. CPU. Nah, semua yang identik dengan CPU, kata-kata CPU itu akan dicari. Nah, itu dia. Tanda bahwasanya ada associative access. Jadi yang mirip. Nah, kalau dia mirip ini, maka yang berfungsi adalah cache memory. Itu dia. Ya. Kemudian kita cari
kemarin kita belajar I/O aja deh. I/O. Nah, itu dia cari. Nah, itu adalah contoh dari associative access. Associative access. Nah, ini hanya berlaku pada komputer, laptop, dan sebagainya. Tidak berlaku pada Google. Nah, jangan nanti salah kaprah. Oke, lanjut. Nah, metode aksinya sudah Pak jelaskan, mulai dari sequential, direct, random, dan associative access. Kemudian ada yang fase-fase berikutnya adalah kinerja. Nah, kalau berdasarkan kinerja, ada yang disebut dengan access time, cycle time, dan transfer rate. Access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Kemudian cycle time adalah access time ditambah waktu tambahan yang diperlukan agar transien hilang dari sinyal. Kemudian ada transfer rate. Ini adalah kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, biasanya muka rumus nih, Tn sama dengan Ta ditambah N per R, di mana Tn itu adalah waktu rata-rata untuk mekanisme write, read berdasarkan jumlah banyaknya bit. Kemudian Ta adalah waktu akses rata-rata, N adalah jumlah bit, dan R adalah kecepatan transfer dalam satuan bit per detik atau bit per second, disingkat dengan BPS. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah misal kita punya hard disk, kecepatannya adalah 7200 bps. Kemudian jumlah bit yang akan ditransfer itu adalah 128 MB atau mungkin 1,3 KB. Nah, berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memindahkan data tersebut? Nah, itu saudara bongkar saja di mata kuliah metode pengaksesan dan akses. Nah, di situ mata kuliahnya ya. Jadi kita punya data sekian. Nah, berapa lama waktu ini dibutuhkan? Nah, bagus apa tidak kita pakai ini. Kalau tidak bagus, ganti hadisnya. Kalau dari mata kuliah Bapak, analisanya seperti itu. Kemudian berdasarkan karakter fisik, ada yang bersifat volatil, ya volatil dan non volatil. Kalau volatil itu terpengaruh dengan listrik. Ya, volatil itu diambil dari bahasa voltage atau tegangan. Kalau volatil itu berarti membutuhkan listrik. Jadi kalau ada listrik, maka datanya tidak hilang. Kalau dia volatil, listrik mati, data hilang. Nah, kalau ada listrik, ya kalau dia mati, ya kalau ada listrik, datanya hilang. Maaf ya. Kalau volatil, listrik mati, data hilang. Contohnya dia RAM, ya random access memory. Jadi kalau ada saudara file-file yang belum disimpan kemudian hilang, nah itu yang berperan itu adalah RAM. Beda kalau misalnya dia ada disimpan atau di save. Kemudian non volatil, listrik mati, data tidak hilang. Nah, ini contohnya adalah penyimpanan dalam memori yang bersifat permanen. Contohnya adalah EEPROM, dan flash memory. Kemudian ada yang namanya erasable dan non erasable. Ya, ini data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Kemudian ada non erasable. Ini data tidak dapat dihapus. Media ini misalnya mono use atau sekali pakai. Nah, kalau misalnya di jurusan Bapak di sistem komputer ini ada nih mikrokontrolernya yang sekali pakai. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, tapi diajarkan. Kemudian hierarki memori. Nah, ini seperti segitiga. Ya, segitiga. Semakin ke atas itu semakin kerucut, mengecil ya. Kalau ke bawah semakin membesar. Nah, biasanya hubungannya adalah kapasitas, kecepatan, dan harga. Ya,
semakin ke bawah, maka kapasitasnya semakin besar, kecepatannya semakin rendah, harganya semakin murah. Kalau ke atas, kapasitasnya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Nah, berdasarkan tipe nih. Yang pertama adalah register. Register, cache, ya. Memori ini berarti main memory ya. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 4 GB. Jadi kalau memori, ini maksudnya dalam memori utama, maka kapasitasnya biasanya kurang dari 4 GB. Kalau sekarang mungkin tidak bisa dikatakan lagi 4 GB. Ini udah ada yang 16 GB. Nah, kecepatannya 100 nanosecond. Kalau 1 second itu berarti sama dengan 1 kedipan. Kalau 1 nanosecond sebelum ngedip berarti dia udah selesai. Ya. Bandwidthnya semakin besar. Ini alokasi penggunaan jalur ya, penggunaan jalur untuk pemrosesan sebuah data biasanya lebih besar. Nah, kalau register itu size-nya kurang dari 1 KB. Biasanya jumlahnya banyak. Ya. Kemudian L1, L2 case ini punya kapasitas masing-masing. Kalau satunya selalu kurang dari 250 KB. Kalau di L2 case kurang dari 8 MB. Nah, speednya adalah 10 nanosecond dan 30 nanosecond. Nah, bandwidthnya juga berbeda. Jadi semakin kecil dia, maka harganya semakin mahal, ukurannya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi. Ya, ini berlaku untuk register, cache, dan memori utama. Kemudian disk magnetik. Nah, ini yang hard disk yang saudara pakai ini. Nah, biasanya kapasitasnya lebih dari 1 GB. Ya, 1 GB. Nah, jadi kalau misalnya diurut, siapa yang paling cepat? Maka yang paling cepat itu adalah yang pertama register, kemudian L1 case, L2 case, L3 dan seterusnya, memori, SSD. Ya, SSD. Oke, Bapak rasa cukup materi kita untuk kali ini. Minggu depan Bapak akan jelaskan kepada saudara yaitu tentang apa namanya ini, penggunaan apa namanya, penanda bit pada memori ya, baik itu hard disk atau memori atau RAM. Oke. Bapak rasa cukup dulu materi kita untuk kali ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat menikmati video yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang salah itu berarti dari Bapak. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.